Tahun 2022 kini sudah berlalu. Bagi sebagian orang, tahun ini menyisakan berbagai momen penting dan kenangan berharga. Secara umum tentu banyak peristiwa dan kejadian menarik yang terjadi selama rentang waktu 12 bulan di tahun 2022 ini. Mulai dari melandainya kasus COVID-19, pembukaan ibadah haji, kasus Sambo atau polisi tembak polisi, hingga tragedi Stadion Kanjuruhan yang membuat 135 jiwa melayang. Buat kalian yang sudah berbahagia memasuki tahun 2023, sebelum buru-buru mengucapkan selamat tinggal 2022. Berikut kami sajikan merangkum peristiwa penting di tahun 2022. Mengawali bulan Januari, kita dihebohkan dengan kasus penyebaran Omikron yang menanjak cukup tajam di Indonesia. Kasus ini membuat semua orang menjadi kewalahan, takut dan trauma karena sebelumnya sudah 2 tahun dilanda COVID-19. Di bulan ini juga Presiden Joko Widodo meresmikan Provinsi Nusantara sebagai ibu kota baru bagi Indonesia. Di bulan Januari pula, kisah pemberontakan datang dari seorang guru honorer SMPN 1 Cikelet, Garut, Jawa Barat, yang membakar sekolah setelah 24 tahun tidak menerima gaji. Peristiwa ini sontak membuat geger publik Jawa Barat. Bulan berikutnya pada Februari, terjadi invasi besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Rusia ke Ukraina dan menyebabkan kerusakan parah antar dua negara ini. Dalam invasi ini pula viral kata URA yang digaungkan oleh Putin, Presiden Rusia, yang artinya merujuk pada perang. Mengawali bulan Maret, Indonesia patut berbangga, karena untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan event akbar MotoGP dan menjadi tuan rumah. Pelaksanaan ini akrab disebut sebagai MotoGP Mandalika. Dalam momen ini pula sosok Mbak Rara jadi terkenal dan menjadi perbincangan dunia karena menggunakan ilmu kanuragannya untuk menghentikan hujan saat balapan MotoGP. Masih ingat nggak nih? Bulan April masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kabar bahagia adanya imbauan untuk mudik setelah 2 tahun dibatasi. Pembatasan mudik sebelumnya dilakukan dalam rangka mencegah peningkatan kasus COVID-19. Di bulan berikutnya pada Mei 2022, Indonesia berduka cita atas tenggelamnya Eril, anaknya Ridwan Kamil di Sungai Are, Swiss. Kala itu sebelum jasadnya ditemukan, Eril sempat dinyatakan hilang setelah sebelumnya berenang di Sungai Are, Swiss saat ia berkunjung ke Swiss dalam rangka mencari sekolah S2 untuk melanjutkan studinya. Hilangnya Eril menjadi perbincangan publik dunia. Sesaat setelah jasadnya ditemukan, berbagai ucapan bela sungkawa dan duka cita disampaikan publik kepada ayah Eril, yaitu Ridwan Kamil yang merupakan Gubernur Jawa Barat. Di bulan Juni, prestasi membanggakan datang dari Timnas Garuda karena berhasil lolos ke Piala Asia. Sebuah rekor juga datang dari perfilman Indonesia, yakni film horor KKN Desa Penari, yang berhasil ditonton sekitar 10 juta orang. Bulan Juli, jagat media sosial dihebohkan dengan munculnya tren baru, Citayam Fashion Week, dengan aktor utama JJ, Bonge, dan kawan-kawan. Tren ini mengangkat tema berpakaian dan berjalan ala model di tengah jalan dan lampu merah. Kasus terbunuhnya Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo juga mewarnai peristiwa penting di bulan Juli 2022. Kasus polisi tembak polisi yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo ini membuat geger publik Indonesia berbulan-bulan lamanya. Bahkan sampai saat ini tersangka masih menjalani sidang terkait kasus tersebut. Bulan Agustus kita dihebohkan kembali. Ingatkah kalian tentang munculnya pesulap merah yang menghebohkan Indonesia? Pesulap merah ini muncul dengan membongkar trik para dukun, berkedok agama, dan pengobatan di tanah air.
Belakangan, ia terlibat seteru dengan Gus Samsudin yang disebut memiliki kekuatan dan bisa mengobati orang sakit. Bulan Agustus juga menjadi momen viralnya lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan oleh Farel Prayoga saat 17 Agustus di Istana Merdeka. Farel bernyanyi dan berjoget di depan presiden, wakil presiden, dan para menteri. Di bulan September, Indonesia diwarnai peristiwa penting naiknya BBM yang mengakibatkan langkanya bahan bakar dan mengundang demo besar para mahasiswa, buruh, dan driver ojol di beberapa titik kota besar. Di bulan ini, dunia juga dibuat berduka atas meninggalnya Ratu Elizabeth II pada usia 95 tahun. Pada September 2022, publik media sosial juga dihebohkan dengan bocornya data penting oleh ulah seorang hacker berkode Bjorka. Tidak hanya menggemparkan Indonesia, tapi sampai ke kancah internasional. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang mewarnai bulan Oktober. Tak hanya sepak bola, bahkan publik dunia dibuat berduka atas kericuhan supporter bola yang terjadi di Kanjuruhan Malang ini. 135 orang kehilangan nyawa diduga karena berdesakan dan panik sesaat setelah aparat kepolisian yang bertugas dalam pertandingan saat itu menembakkan gas air mata ke arah tribun stadion. Kasus ini menyeret sejumlah pengurus Federasi Sepak Bola Indonesia dan mendapat peringatan dari FIFA. Bahkan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong sempat membuat pernyataan mundur sebagai pelatih timnas Indonesia. November mencatat banyak peristiwa penting yang terjadi dan membawa kesan menarik. Masih ingatkah kalian dengan viralnya kasus video asusila wanita berkebaya merah? Kemudian viralnya sosok Alif Cepmek dengan jargonnya "Kamu Nanya". Pertemuan G20 Indonesia di Bali. G20 adalah beberapa negara yang tergabung dalam sebuah forum dan berfokus pada masalah perekonomian global. Dalam momen konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pula, viral ibu negara Korea Selatan yang menjadi pusat perhatian netizen Indonesia karena parasnya yang terlihat anggun dan awet muda. November juga mencatat sejarah bergembiranya publik dunia karena pada bulan ini pula pembukaan pergelaran Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar resmi dibuka. Bulan Desember agaknya menutup kebahagiaan bagi publik Argentina. Pasalnya, Argentina berhasil menjadi juara 1 Piala Dunia 2022 Qatar. Setelah mengalahkan Prancis di partai final lewat drama adu penalti. Messi dan kawan-kawan sukses mengangkat trofi Piala Dunia 2022 Qatar. Kemenangan ini juga menjadi sinyal baik pemulihan perekonomian Argentina yang diisukan memburuk beberapa bulan belakangan. Nah, itulah deretan rangkuman peristiwa besar yang terjadi dan menggemparkan kita selama tahun 2022. Kalau kalian ingat peristiwa penting lainnya, tulis di kolom komentar ya. Banyak kisah dan peristiwa yang memberikan pelajaran bagi kita. Tidak hanya kita, bahkan seluruh dunia. Tentu kita berharap banyak hal baik datang di tahun berikutnya. Untuk itu kita perlu bersyukur dan merayakan 2023 ini dengan doa dan semua permohonan terbaik tentunya. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.